Halo pemirsa, apa kabar? Terima kasih ya sudah berkunjung ke channel saya. Semoga informasi yang nanti saya sampaikan juga bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Nah pemirsa, kali ini saya akan berbincang mengenai pengaruh berat badan terhadap cepat atau lambatnya wanita untuk hamil. Ketika sudah menikah pasti ingin cepat punya momongan ya. Nah begitu juga dengan saya nih bersama suami. Nah sebulan, 2 bulan, 3 bulan menikah sampai saat itu sekitar 8 bulan ya, kok belum ada tanda-tanda nih untuk hamil. Sementara ya semua keluarga sudah agak-agak banyak sih yang menanyakan, udah isi belum, udah isi belum. Cerita, saya ke dokter nih, kemudian diperiksa semua USG, sistem reproduksi saya oke-oke aja, fine-fine aja. Tapi saya tanya, kok belum ada tanda-tanda untuk hamil ya dok? Nah, mulailah konsultasi. Ternyata memang lebih banyak dipengaruhi oleh gaya hidup. Jadi ya gaya hidup itu ya berarti pola makan, olahraga yang teratur, pikiran yang juga santai, relax, happy seperti itu. Bu dokter ini mengatakan bahwa semua itu kan tergantung kepada tubuh kita, termasuk di sana adalah berat badan. Mengapa berat badan? Karena saat itu memang mungkin karena sudah juga banyak pikiran, memang berat badan saya juga lebih cenderung kurus. Ternyata itu sangat mempengaruhi kesuburan wanita, dalam artian kalau ingin hamil, ada berat badan ini juga turut mempengaruhi. Berat badan yang normal, indeks massa yang normal itu akan menyebabkan seorang wanita itu lebih gampang untuk hamil, tetapi akan lebih baik kalau itu berkisar di antara 20-25. Nah, saat itu indeks massa tubuh saya itu sepertinya ada di kisaran di bawah 18,5. Kembali kepada Pak suami. Nah, suami saya ini yang orangnya juga memang sangat-sangat big size. Nah, berarti bagaimana Pak suami ini juga harus turut berperan serta untuk menyukseskan saya bisa hamil. Makanya pola hidup yang juga harus lebih baik. Pak suami juga terkena stroke ya. Nah, ternyata stroke-nya ini kan dalam masa pemulihan menjalani diet makanan yang secara tidak langsung kemudian memang menurunkan berat badan Pak suami. Ya, terlalu gemuk misalnya itu bisa menyebabkan untuk hamil itu lebih lama. Jadi bukan tidak bisa hamil tapi menjadi lebih lama ya pemirsa, karena itu tidak terjadi hanya pada saya dan suami, tapi memang teman-teman saya juga banyak yang udah menikah 4-5 tahun juga belum punya anak. Akhirnya setelah 5 tahun menikah, akhirnya dia bisa hamil, bahkan kemudian bisa hamil anak kedua, karena memang pada saat itu teman saya menjalani proses diet untuk kesehatan ya. Akhirnya ketika tubuhnya ideal, dia bisa kemudian untuk hamil. Nah, sekarang kalau kita lihat kenapa, ternyata persoalannya adalah bagi perempuan yang terlalu kurus, itu tadi yang mengalami gangguan adalah hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini kan berasal dari lemak. Ketika terlalu kurus, estrogennya ini semakin sedikit terbentuk. Nah, apa yang terjadi? Hormon estrogen ini berperan dalam proses menstruasi. Nah, akhirnya terjadi gangguan siklus menstruasi atau tidak teratur pada perempuan. Dan ini juga berpengaruh dalam proses ovulasi nantinya. Jadi,
sel telur mungkin ada, tapi tidak bisa dikeluarkan. Kalau yang gemuk berarti estrogennya banyak banget. Nah, ini akan menyebabkan di dalam tubuh responnya seperti kontrasepsi yang alami, sehingga nanti malah menyebabkan tidak terjadinya ovulasi. Kalau tidak terjadi ovulasi, berarti tidak ada sel telur yang dibuahi oleh sperma sehingga tidak terjadi kehamilan. Sementara kalau kita membahas pada pria, pada laki-laki, sama. Laki-laki yang obesitas itu kecenderungannya sperma yang dihasilkan akan lebih sedikit. Selain itu juga kualitasnya kurang bagus. Nah, mengapa? Lagi-lagi juga karena hormonnya. Jadi pria yang obesitas itu lemak ini akan menyebabkan testosteron itu menjadi seperti estrogen. Jadi semakin testosteronnya berkurang, estrogen yang semakin banyak. Kita tahu estrogen itu adalah hormon yang nanti menyebabkan laki-laki seperti kewanitaan. Makanya sperma pun proses pembentukannya juga menjadi terganggu dan kualitasnya juga kurang oke. Nah, sebaliknya kalau pria itu juga terlalu kurus, juga hal yang sama terjadi bahwa sperma yang dihasilkan juga sedikit. Pernikahan kami sih memang akhirnya saya bisa hamil. Dan jika bisa saja ya sebenarnya terlalu kurus juga bisa hamil, bisa, tapi nanti ingat ya pemirsa, bahwa bisa saja anak yang dilahirkan itu resiko untuk lahir prematur itu lebih tinggi dibandingkan kalau tadi berat badan ibu saat hamil itu dalam kondisi yang ideal. Nah pemirsa, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa, dan semoga kerinduan pemirsa untuk memiliki hubungan bagi yang belum bisa tercapai di tahun ini, dan tetap dalam kondisi sehat ya pemirsa. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam.